하지만 불가능이란 부딪혀야 하고 다쳐서 흉터 가능하게 만드는 최고의 힘, 사랑이다. Film dibuka dengan cerita seorang guru olahraga. Dia bernama Hwang Woo-yeon, atau kita sebut saja Woo-yeon. Setelah selesai melakukan pembelajaran, Woo-yeon yang balik ke ruangan guru itu pun menemukan amplop undangan pernikahan dari seseorang yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Scene pun flashback saat Woo-yeon semasa SMA. Dia dihukum oleh gurunya karena suka berkelahi. Pada saat itulah dia bertemu dengan murid yang baru saja pindah. Gadis itu bernama Hwan Sung-hee. Dia berasal dari kota Jeonju. Woo-yeon pun mencuri kesempatan dengan memperkenalkan dirinya dan berkata dia juga murid pindahan 1 tahun yang lalu. Jika Sung-hee butuh nasihat, dia bisa bercerita dengannya secara gratis. Seketika sekolah pun heboh dengan Sung-hee. Banyak pria yang ingin mengencaninya. Ketika sedang melakukan kebersihan, Woo-yeon melihat Sung-hee dengan kertas yang berada di belakangnya. Dia pun inisiatif untuk mengambil kertas tersebut. Lalu Sung-hee mengajak Woo-yeon bolos sekolah, namun menggunakan kata quickie. Woo-yeon pun salah menanggapinya. Dia berpikir Sung-hee mengajaknya untuk melakukan hubungan seks secara cepat dan singkat, atau quickie. Mereka pun memanjat tembok dan pergi untuk makan tteokbokki. Malamnya, terlihat Woo-yeon yang baru keluar dari supermarket. Dia menyembunyikan apa yang dia beli tadi. Sung-hee mengira bahwa Woo-yeon membeli rokok. Woo-yeon pun bertanya, kapan quickie pertama Sung-hee? Lalu Sung-hee menjawab kelas 2 SMP. Woo-yeon pun hanya tertawa dan berkata Sung-hee sangat mesum karena di usia begitu sudah melepas strawberry. Sontak Sung-hee pun mengerti dan mengecek saku Woo-yeon dan mendapati Woo-yeon yang membeli kondom. Sung-hee pun menamparnya lalu tertawa oleh kebodohan Woo-yeon. Keesokan harinya, Sung-hee menggoda Woo-yeon atas kejadian tadi malam. Lalu dia mendapati tempat duduknya yang sudah didatangi oleh Taeki, seorang murid yang sangat menyukai Woo-yeon. Karena ingin menghindari Taeki, Sung-hee pun berniat untuk bolos lagi. Dia menemukan Woo-yeon yang sedang adu mekanik. Saat menaiki kursi, Sung-hee terpeleset dan jatuh, namun langsung ditangkap oleh Woo-yeon. Mereka berdua pun bolos bersama dan makan di tempat yang kemarin. Woo-yeon mengatakan bahwa Taeki sedang mencari Sung-hee untuk mengajaknya kencan. Lalu Sung-hee berkata dia tak peduli dan hanya tak mau diganggu. Woo-yeon pun mengatakan balik jika Sung-hee harus bilang kepada Taeki bahwa mereka sudah pacaran, yang alhasil Taeki tak akan mengganggunya lagi. Lalu tak lama datanglah Taeki bersama CS-CS-nya. Melihat mereka makan bersama, sontak Taeki pun marah. Namun Sung-hee menghentikan Taeki dan berkata bahwa memang mereka sedang berkencan. Besoknya di kantin, Woo-yeon yang sedang makan dengan Sung-hee itu pun dilempari susu oleh Taeki dan CS-CS-nya. Namun Woo-yeon hanya tersenyum dikarenakan dia yang sudah berjanji kepada Sung-hee untuk tidak berkelahi lagi. Siangnya mereka berdua bolos lagi. Ketika berteduh, mereka berdua membicarakan tentang universitas mana dan jurusan apa yang akan diambil nanti. Lalu tak lama datanglah guru yang mempergoki mereka. Mereka pun berlari dan bersembunyi dari guru tersebut. Karena seragamnya basah, Sung-hee pun singgah ke rumah Woo-yeon untuk mencuci pakaiannya.
Lalu Woo-yeon bertanya kapan ulang tahun Sung-hee dan Sung-hee pun menjawab pada hari ibu yaitu 8 Mei. Ketika sedang melihat-lihat, Sung-hee menemukan majalah-majalah dewasa. Lalu Sung-hee bertanya, 자유하고 막 그러는구나. 야, 궁금해서 그러는데 남자들은 참 saat mengantar Sung-hee pulang, terlihat mobil yang lewat dan memutar lagu kesukaan Sung-hee. Sung-hee pun bernyanyi dan berkata pada Woo-yeon bahwa itu adalah lagu kesukaannya. Ketika sudah di rumah, Woo-yeon langsung mengganti sandi HP-nya dengan 0508, yang mana itu adalah tanggal lahir Sung-hee. Besoknya Taeki mendatangi Woo-yeon yang sedang berada di kantin. Dia mengajak Woo-yeon untuk adu mekanik. Namun Woo-yeon menolak dan sama sekali tak membalas pukulan Taeki. Karena dia sudah berjanji kepada Sung-hee untuk tidak berkelahi lagi. Malam ketika sedang makan, Woo-yeon bertanya kepada Sung-hee apakah dia terkesan melihatnya tadi. Lalu di perjalanan pulang mengantar Sung-hee, terlihat Sung-hee yang seperti ketakutan melihat mobil yang lewat itu. Keesokan harinya, terlihat Woo-yeon yang mengajak Sung-hee bicara. Namun Sung-hee hanya diam saja seperti sedang PMS atau punya masalah. Lalu Sung-hee menyuruh Woo-yeon untuk membiarkannya sendiri. Karena melihat Sung-hee sedang sedih, Woo-yeon pun punya ide untuk menghiburnya dan menyanyikan lagu kesukaan Sung-hee. Mereka berdua pun pergi ke pantai. Lalu Woo-yeon memberikan hadiah semacam alat pemutar lagu. Woo-yeon pun berkata jika kamu senang seharusnya bilang terima kasih. Namun Sung-hee menjawab bahwa dia tak bisa melakukannya dan tidak akan pernah. Karena menurutnya itu sama seperti salam perpisahan. Lalu Sung-hee pun memberikan hadiah kepada Woo-yeon. Besoknya, Woo-yeon mencari Sung-hee di kelasnya. Karena tak masuk dan tidak ada, Woo-yeon pun mencari Sung-hee ke rumahnya. Terlihat tempat tinggal Sung-hee yang berantakan, yang mana itu adalah ulah ayahnya yang sedang mabuk. Sung-hee pun menjuru Woo-yeon untuk pergi. Besoknya lagi di sekolah, terlihat Woo-yeon yang merasa kesepian karena Sung-hee yang tak masuk sekolah. Ketika sedang duduk, Woo-yeon mendapat telepon dari Sung-hee. Sung-hee berkata bahwa pria yang mabuk itu adalah ayahnya. Dia merupakan orang yang baik kecuali saat mabuk. Alasan Sung-hee pindah ke sekolah Woo-yeon ternyata karena dia dan ibunya yang melarikan diri dari ayahnya. Namun kali ini ayah Sung-hee menemukan mereka lebih cepat, yaitu mobil biru yang kita lihat tadi. Sung-hee pun pamit kepada Woo-yeon dan berkata dia adalah orang yang baik serta harus menjaga dirinya. Setelah lulus, Woo-yeon hanya menjadi penjual ayam goreng dan kopi. Terlihat Oppo yang berkunjung dan mengajak Woo-yeon untuk kuliah ke Seoul. Oppo pun memberikan majalah atau semacamnya dan berkata bahwa wanita di Seoul cantik-cantik. Ketika sedang melihat-lihat, dia tak sengaja menemukan foto pujaan hatinya, yaitu Sung-hee. Lalu berkata, Woo-yeon pun meminta izin kepada orang tuanya dan berkata bahwa dia ingin berkuliah ke Seoul di Universitas Hankuk dan mengambil pendidikan jasmani. Namun dia hanya ditertawai orang tuanya itu. Woo-yeon pun akan membuktikan kepada orang tuanya jika dia akan giat belajar guna untuk tes masuk ke kampus Hankuk.
Sampai-sampai makan dan kencing pun dia lakukan di dalam kamarnya. Setelah berhasil masuk ke kampus, Wuyun mencari Sung-hee ke seluruh kampus, namun dia tak menemuinya. Wuyun pun teringat waktu SMA dulu dia dan Sung-hee sering ke warung tteokbokki, dan dia pun mencari Sung-hee ke tempat itu. Dan Wuyun pun menemukan Sung-hee di warung sebelahnya. 아유, 나 원승이 우연아. 야, 너 여기서 뭐해? Di kosan, ibu kos mengatakan tentang aturan yang ada di kos-kosan ini, yaitu tidak ada namanya begadang, tamu saat malam, atau bolos kuliah, serta boleh membawa pacar asal jangan menginap. Itu bukan karena ibu kos ini jomblo, tapi dia sangat mengerti apa yang orang tua mereka rasakan di rumah. Wuyun dan Opok pun berkenalan dengan penghuni kos lainnya, yang berkacamata bernama Choi Supyo. Dia dari jurusan perhotelan. Kita panggil saja Ungke. Lalu yang berbadan besar bernama Gu Gongja, atau kita sebut saja Hwe, yang mengambil jurusan fashion design sama seperti Sung-hee. Ketika sedang makan, tak lama Sung-hee mengajak Wuyun untuk bicara empat mata. Sung-hee berkata bahwa dia sudah punya pacar dan harus mengatakan ini agar mereka tidak canggung. Setelah mendengar itu, tentu saja membuat Wuyun galau. Sebagai seorang sahabat, Opok pun memberikan masukan. Bukankah bagus jika Sung-hee sudah memiliki seorang pacar? Toh saingan Wuyun hanya satu, sedangkan jika Sung-hee jomblo, saingan Wuyun akan lebih banyak. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Wuyun termotivasi dan menganggap Opok adalah orang yang jenius. Mereka berdua pun berencana masuk ke tim football di mana pacar Sung-hee adalah kaptennya. Dan alasan mereka masuk yaitu hanya untuk menyaingi pacar Sung-hee tersebut.